anak-anak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Wah, Ibu perhatikan kelas kalian hari ini sangat bersih dan rapi ya. Pasti tadi anak-anak sudah melaksanakan tugas dengan baik ya. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah melaksanakan tugas buket hari ini dengan baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Ibu minta pada Tuari yang datang paling awal tadi ke sekolah untuk memimpin doa ya. Berdoa mulai. Om Awigenamastu Namosidau. Om Sidirastu Tatastu Swahu. Berdoa selesai. Terima kasih ya Tuari. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya, perhatikan teman-teman sekelas di sekitar tempat duduk kalian ya. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini ya, Nak? Oh, semua hadir. Wah, bagus sekali. Anak-anak hari ini tampak semangat sekali ya. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu sama anak-anak. Kira-kira siapa yang menciptakan alam semesta berserta isinya? Ya bagus Tuhan. Ada yang lain? Siapa kira-kira yang menciptakan alam semesta? Yang kuasa. Yang Widi, Bu. Nah, pernahkah anak-anak dengar kata cadu sakti, Nak? Pernah apa tidak? Oh, belum pernah ya? Belum pernah. Nah, yang itulah yang akan kita bahas sekarang, Nak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, anak-anak mampu menjelaskan pengertian cadu sakti. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan bagian-bagian cadu sakti. Dan yang ketiga, anak-anak nanti akan mampu menjelaskan masing-masing bagian dari cadu sakti. Terkait pembelajaran cadu sakti, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Mohon nanti anak-anak cermati, lihat, tonton dengan baik ya. Apa isi dari video tersebut ya. Sebentar, Ibu tampilkan videonya dulu. Apakah bisa disimak? Belum, Bu Guru. Oh iya. Belum. Bisa nggak disimak? Bisa ya? Bisa, Bu, bisa. Bisa didengar, bisa dilihat? Bisa, Bu Guru. Iya. Nah, tadi mungkin anak-anak sudah menyimak. Nah, selanjutnya anak-anak sudah Ibu share di grup ya videonya itu ya, Nak ya. Sudah Ibu share di grup. Nah, mungkin tadi yang menyimak ada pertanyaan ya, Nak ya? Ada pertanyaan? Ada ya, pertanyaan dari Desa tadi. Ada pertanyaan? Ayo, Desa Ayu. Tadi dia bertanya. Arti kata cadu sakti, Bu. Iya, pertanyaan yang bagus. Kira-kira ada yang mau menjawab, Nak? Ada yang menyimak tadi ya? Nah, bagus jawaban dari temannya Suratni. Cadu sakti itu berasal dari kata cadu dan sakti. Ya, pintar. Cadu artinya tempat ya. Terus sakti artinya kemahakuasaan. Ibu lagi sekarang, Ibu tampilkan lagi ya. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada kelihatan ya, Nak ya?
Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. sudah kalau sudah bisa disimak ya. Jadi sakti itu berasal dari kata apa kata cadu dan sakti. Sakti. Oke, ya bagus. Cadu sama artinya dengan kata catur yang berarti empat. Sedangkan sakti artinya kekuatan, kesaktian, kemahakuasaan dari Sang Yang Widi. Nah, nanti kekuatan Sang Yang Widi yang bagaimana? Atau kesaktian Sang Yang Widi yang bagaimana ya? Nah, jadi sekarang Ibu lanjutkan dulu tentang bagian-bagian cadu sakti. Kira-kira tadi ada yang menyimak dalam video bagian-bagian cadu sakti tidak? Ada yang tahu? Ibu Ayo, Ada, coba. Bu. Sakti, Prabu Ya. Sakti, Janana Sakti, dan Tri Sakti, Bu Guru. Iya, pintar sekali. Berarti ada dia anak-anak menyimak video yang Ibu tampilkan ya. Ada satu bagian-bagian dari cadu sakti. Ada Ibu Sakti. Yang kedua Prabu Sakti. Ketiga Janana Sakti. Dan yang keempat adalah Kriya Sakti. Sakti. Ya. Lanjutkan dulu ya. Sekarang pengertian masing-masing bagian dari cadu sakti. Yang pertama tadi apa ya, Nah? Bagian-bagian cadu sakti? Wibu Sakti, Bu Sakti. Guru. Ya, pintar. Wibu Sakti artinya kemahakuasaan yang widiwasa bersifat maha ada. Beliau menempati semua tempat, meresap dalam segala ciptaannya. Nah, sekarang bagaimana cara kalian mengetahui keberadaan Sang Yang Widi tersebut? Apakah Sang Yang Widi bisa dilihat atau tidak? Di mana saja Tidak. ada Sang Yang Tidak. Widi, anak-anak? Guru. Di mana saja ada Tidak Sang bisa. Yang Widi? Sang Yang Di Widi ada mana-mana. di Guru. mana-mana. Ya, pintar. Kalau di dalam diri anak-anak ada tidak Sang Yang Widi? Ada, Ada, Bu. Bu. Ayah Ada, di Ma. dalam diri semua ciptaan Tuhan itu ada Sang Yang Widi. Kalau misalnya di ruang kelas ini ada tidak Sang Yang Widi? Katanya Sang Yang Widi ada di mana-mana ya? Maha ada berarti Ya, ada Bu di Guru. mana-mana. Kalau di dalam kelas ini, apakah ada Sang Yang Widi, Nak? Ada, Bu. Iya. Ada, Bu Guru. Buktinya apa kalau ada Sang Yang Widi di dalam kelas? Bisa Nana buktikan? Bisa tidak? Buktinya ada ya. Nana sekarang rasakan nggak tiupan angin sekarang? Bisa bernapas. Ya, bisa Rasakan. bernapas ya. Ada angin. Ya, kalau tidak ada angin, bisa nggak kita bernapas? Tidak bisa ya. Nah, angin itu udah termasuk Sang Yang Widi. Itulah Wibu Sakti, kemahakuasaan yang widiwasa bersifat maha ada. Ada di mana-mana ya. Termasuk di dalam ciptaan Tuhan itu, termasuk di dalam tumbuhan. Ada tidak Sang Yang Widi di dalam tumbuhan? Ada, Bu Bagaimana? Guru. Ada, iya pintar. Kalau di dalam tubuh hewan ada tidak Sang Yang Widi? Ada, Bu Ada, Bu. Guru. Nah, itulah Sang Yang Widi berada di mana-mana. Maha ada, beliau menempati, meresap di segala ciptaannya. Nah, bisa dipahami itu nak tentang Wibu Sakti? Sudah, Ya. Bu Guru. Ibu lanjut yang kedua ya. Yang kedua, bagian-bagian cadu sakti yang kedua apa itu nak? Prabu Prabu Sakti, Bu Guru. Ya, Prabu Sakti. Artinya, kemahakuasaan yang widiwasa bersifat maha kuasa. Beliau menguasai segala arah dan segalanya.
Beliau menguasai atas kelahiran, kehidupan, serta kematian apa yang ada di alam semesta ini. Nah, bagaimana anak-anak membuktikan kalau Sang Hyang Widi itu sebagai Prabu Sakti? Bagaimana caranya? Ada yang bisa? Bagaimana caranya kalau membuktikan Sang Hyang Widi itu sebagai Satu Sakti Maha Kuasa, menguasai atas Menguasai kelahiran. bumi beserta isinya, Bu Guru. Iya, menguasai bumi beserta isinya. Menguasai kelahiran anak-anak, kelahiran ibu juga. Menguasai kehidupan anak-anak. Nah, jika Sang Hyang Widi tidak ada di dalam tubuh anak-anak, maka anak-anak akan bagaimana? Mati, Bu. Meninggal, Iya, Bu. itulah kemahakuasaan Yang Widiwasa sebagai Prabu Sakti. Sakti. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu Guru. Lanjut yang pengertian yang ketiga. Nah, coba sekarang Ibu Landep baca. Coba Nyoman Landep baca ya pengertian Jenana Sakti. Bu, Bisa Jenana dibaca Sakti. ya? Bisa, Bu. Bisa. Ya, Jenana lanjut. Sakti artinya kekuatan yang widiwasa bersifat maha tahu. Beliau mengetahui segalanya, yang widiwasa mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu, masa kini, serta di masa yang akan datang. Iya, pintar sekali sudah bisa baca dengan lancar ya. Nah, Bu Guru, Jenana les, Bu Guru. Sakti artinya kekuatan yang widiwasa atau kesaktian yang widiwasa bersifat maha tahu. Beliau mengetahui segalanya. Yang widiwasa mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu, masa kini, serta di masa yang akan datang. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana cara mengetahui kalau yang widiwasa itu bersifat maha tahu? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang memberikan contoh ya? Kalau yang widiwasa itu bersifat maha tahu? Nah, kalau anak-anak sekarang misalnya baru berpikir saja ya, baru dalam pikiran saja anak-anak udah berpikir, tapi jangan dilaksanakan ya. Berpikir, nanti saya pulang dari sekolah mau berkelahi. Itu kira-kira diketahui enggak? Walaupun hanya dalam pikiran anak-anak. Diketahui enggak oleh Sang Hyang Widi? Tahu Ibu, karena Sang Hyang Widi ada di mana-mana. Ya, pintar karena Sang Hyang Widi itu maha tahu. Nah, itu contohnya. Misalnya lagi, anak-anak nanti saya pulang sekolah mau bantu orang tua ya, biar orang tua saya, mau mendoakan orang tua saya, biar orang tua saya sukses gitu misalnya. Apakah itu diketahui oleh Sang Hyang Widi? Walaupun temannya tidak tahu ya. Apa Sang Hyang Widi bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran anak-anak? Pasti tahu ya, pasti tahu. Yang Widi tahu karena Yang Widi itu bersifat jenana sakti, yang artinya Yang widiwasa bersifat maha tahu. Bisa dipahami ya, Nak? Bisa, Bu Guru. Bisa. Nah, Ibu lanjut dulu ya yang keempat. Bagian Cadu Sakti yang keempat, coba Desa Abdi Ningsih. Baca dulu ya. Bagian yang keempat adalah Kriya Sakti. Artinya kekuatan yang widiwasa bersifat mahakarya. Kemahakaryaan yang widiwasa sehingga semua isi alam semesta ini bergerak dan kehidupannya terjaga. Nah, bagaimana membuktikan Hyang Widi itu bersifat mahakarya? Ya, semua yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Hyang Widi. Nah, Ibu tanya, kalau
pesana yang ada di halaman sekolah itu berisi tak Sang Yang Widi? Ada enggak Yang Widinya? Ada Bu Guru. Nah, ya. Siapa yang menciptakan itu Padmasana itu? Yang membuat adalah tuh tukang bangunan. Tetapi yang memberi inspirasi, yang memberi pemikiran dari tukang itu adalah yang Widi. Lah kemahakaryaan yang Widi. Tuhan menciptakan, nah misalnya anak-anak pernah enggak ke laut? Pernah tidak? Ke pantai? Pernah. Bu. Terpikir nggak oleh anak-anak siapa kira-kira yang menciptakan lautan itu? Ide Sang Yang Widiwasa, Bu. Iya, pintar sekali Terom. Pintar sekali. Yang menciptakan itu adalah ide Sang Yang Widiwasa. Nah, lagi pernah anak-anak ke gunung ya, gunung anak terdekat sekolah sini di Bukit Miase pernah enggak? Nah, itu kan pernah ada sana ya, dekat ya. Pernah enggak ke sana? Pernah. Siapa kira-kira yang menciptakan bukit itu? Siapa yang membuat? Siapa yang menciptakan? Tuhan. Iya, Ini saya Widi, Bu. Tuhan. Itulah ciptaan atau kemahakaryaan dari Yang Widiwasa. Kita beri sakti kekuatan Yang Widiwasa bersifat maha karya. Nah, sekarang karena anak-anak sudah memahami, sekarang anak-anak silakan bentuk dulu kelompok ya. Menjadikan 3 kelompok. Kelompok 1 sebagai kelompok, Ibu beri nama kelompok melati. Kelompok 2 kelompok mawar. Dan yang kelompok 3 kelompok cempaka. Ya, sekarang anak-anak sudah buat kelompok ya. Nah, Ibu sekarang bagikan LKPD-nya, lembar kerjanya karena anak sudah buat kelompok. Sebelum Ibu bagikan tugas kelompok, dengarkan Ibu dulu baik-baik ya penjelasan Ibu. Nah, kerjakan LKPD ini sesuai apa yang ada di lembar kerja kelompok kalian. Setelah selesai membuat tugas, minta di perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, karena sudah terbentuk kelompoknya, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok mawar, kelompok 2, kelompok melati, dan ketiga kelompok cempaka. Nah, perhatikan baik-baik ya. Mohon untuk kelompok 2-nya, kelompok mawar, mohon kerjasamanya ya. Kerjasama yang baik. Wah, kelompok 1-nya sudah hampir selesai. Tulisannya juga sangat bagus ya. Nah, kelompok 3-nya juga sudah hampir selesai ya. Kelompok 3-nya. Wah, cepat sekali anak-anak mengerjakan ini ya. Sudah selesai ya. Anak-anak sudah selesai kerja kelompoknya. Nah, silakan. Udah, Bu. Ya. Dibawa dulu. Belum lanjut. Ibu kasih speaking dulu bentar ya sebelum anak-anak mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya. Kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Ya, terima kasih ya, Nana. Nah, sekarang silakan presentasikan ke depan perwakilan dari kelompok 1 dulu ya. Kelompoknya melati. Ya, kelompok 1 penampilannya bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya.
Lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 kelompoknya Mawar. Silakan. Ya, sudah berani tampil ke depan membacakan apa yang dibuatnya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kita ke kelompok 3, kelompok Cempaka ya. Kelompok Cempaka silakan. Oke, semuanya sudah berani tampil ke depan. Nah, sekarang setelah anak-anak selesai tadi mempresentasikan apa yang anak-anak buat, jadi kita sekarang buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya nanti anak-anak catat di bukunya ya. Terus baca nanti bukunya tentang pengertian cadu sakti. Nah, ada kira-kira anak-anak yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang tadi ya? Ayo. Tadi kan sudah anak-anak buat dalam LKPD, sekarang tinggal menyimpulkan saja ya. Ibu tuntun ya untuk buat kesimpulan. Yang pertama, anak-anak buat pengertian cadu sakti ya. Pengertian cadu sakti itu apa ya? Ada yang bisa nak buat kesimpulannya? Pengertian cadu sakti. Saya, Bu. Iya, silakan Daram. 4 kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Iya, pintar sekali. Ada mungkin yang lain? Mungkin bisa mengungkapkan dengan kata-kata anak sendiri. Ayo, silakan. Ayo bisa, iya, silakan. Kata cadu sakti berasal dari bahasa Sanskerta yaitu cadu, artinya catur yang berarti 4, sakti kemahakuasaan. Jadi cadu sakti adalah 4 kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi Wasa, Bu Guru. Ayo hebat sekali. Ya, itu anak-anak catat ya, seperti apa yang dibilang oleh Desak Ayu ya. Dibuat di buku catatnya, buat tulisan yang indah, biar anak-anak nanti mau baca bukunya ya. Nah, lanjut. Kesimpulan yang kedua yaitu bagian-bagian cadu sakti. Ada yang bisa menyebutkan bagian-bagiannya? Kamu tulis di bukunya ya, sambil tulis di bukunya ya. Saya, Bu Guru. Iya, silakan Suratni, ayo. Bagian-bagian cadu sakti, yang pertama Wibu Sakti, kedua Prabu Sakti, ketiga Janana Sakti, keempat Kriya Sakti, Bu. Iya, pintar sekali Suratni. Nah, dan kesimpulan yang ketiga, anak menyebutkan pengertian masing-masing bagian cadu sakti ya. Nah, tulis di bukunya ya. Buat dengan kata-kata anak sendiri ya. Sudah ya? Sudah selesai yang menulis? Nah, kalau sudah, nah untuk link video yang tadi sudah share di grup ya. Jadi sekarang Ibu memberikan penilaian tentang hasil kelompok kalian yang tadi ya. Nah, kira-kira anak-anak mau enggak sekarang mendengarkan dari penilaian anak-anak tadi, kan ikut memperhatikan tampilan dari masing-masing kelompoknya. Kira-kira kelompok yang mana ya hasilnya paling bagus? Kelompok saya, Bu Guru. Nah, yang lainnya ayo. Menurut Lanep kelompoknya dia oke ya. Sekarang lanjut. Ya, Menurut yang lainnya siapa? Kelompok yang mana? Apakah kelompok Cempaka, kelompok Mawar, atau kelompok Melati? Ayo. Kalau Landep itu kelompok Mawar ya. Ya, Landep ya. Ya, Oke. Ya. Dia paling bagus. Sekarang ya. yang lainnya, kelompok Melati yang mana katanya paling bagus? Iya, kelompok Mawar juga. Kalau kelompok 1, kelompok Suratni, yang mana yang paling bagus kira-kira? Suratni. Ya, kelompok Landep juga. Oke, nah sekarang Ibu kasih penilaian ya. Untuk kelompok 1, kelompok Melati ya, kerjasamanya bagus. Penguasaan materinya juga sudah ada ya.
tulisannya juga lihat sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, untuk kelompok 2, kelompoknya landak, kelompok mawar ya. Iya, Bu. Nah, penguasaan materi bagus. Tapi tadi kerjasamanya Ibu perhatikan masih kurang ya. Perlu ditingkatkan lagi. Ini, Bu. Terus tulisannya ya, belum rapi ya. Nanti perhatikan pekerjaan yang kelompok 1 ya. Lihat tulisannya sudah nanti dipresentasikan ya. Kan lebih bagus kelompok 1 ya tulisannya. Kita lihat ya tadi. Ya, Bu. Iya, pintar. Nah, untuk kelompok 3, kelompok cempaka, kerjasamanya juga sudah bagus ya. Terus tulisannya juga sudah bagus. Hampir sama ini dengan kelompok 1. Oke. Nah, penilaian Ibu ya. Kelompok yang paling bagus adalah kelompok 1. Ya, kelompok 1 nilainya paling bagus. Kelompoknya kelompok Melati. Yaitu kelompoknya Suratni. Ore, tepuk tangan untuk kelompok Suratni. Ya. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang ditanyakan dari apa yang Ibu paparkan tadi? Ada yang bertanya? Tidak, Bu Guru. Nah, terus Pas, Bu Guru. dari video yang Ibu tampilkan tadi, nanti ingat ya, tonton lagi di rumah bersama orang tuanya ya. Apakah nanti anak-anak boleh kasih Ibu pemasukan ya, biar ada nanti perubahan dalam pembelajaran ya. Misalnya anak-anak, Bu, videonya diisi gambar yang bagus-bagus gitu ya. Bisa? Ya. Nah, terus sekarang untuk pembelajaran selanjutnya ya, untuk pembelajaran minggu depan baca bukunya kita akan belajar tentang contoh-contoh dari masing-masing bagian cadu sakti tersebut ya. Kita akan belajar di luar kelas minggu depan ya. Kita akan mencari contoh-contoh langsung apa yang ada di sekitar lingkungan sekolah terkait dengan cadu sakti. Paham anak-anak? Paham, Bu Guru. Ya, terima kasih banyak. Nah, untuk hari ini pembelajarannya karena sudah waktu, Ibu akhiri dengan para mesanti ya. Om, Santi, 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 Om.